Ciri-ciri orang yang punya tuyul selalu membawanya kemana-mana. Emangnya Mbak nggak nyesel ya suaminya udah nggak ada? Oh, astagfirullahaladzim, Mbak Mira. Mbak Mira muntah darah, Roy. Keluarin. Gak apa-apa, dikeluarin, Mbak Mira, awas. Jangan, Mas. Gak apa-apa. Mas, jangan, Mas. Loh, kenapa? Jangan, tolong. Bang jauh. Jangan dibakar! Jangan dibakar itu! Gue cuma pengen cucu gue nikah. Hah? Romantika kehidupan selalu diwarnai permasalahan. Setiap perbuatan pasti akan bertemu dengan pembalasan. Siapa menabur pasti akan menuai. Dan semua akan berbalik karena ada karma balik. Dan di sini saya tidak sendiri, sudah ada 31 partisipan dengan tanggal lahir berbeda. Masalah apa yang akan kita bahas malam hari ini? Apakah pemuja iblis, santet, guna-guna, atau pesugihan? Semua akan kita kuak di sini di Karma Balik. Dan saya akan undang teman indigo saya, Roy Kiyoshi. Selamat malam, Roy. Apa yang Roy rasakan malam hari ini? Jujur terus terang saya mencium bau bangkai. Dan aku merasakan ada hawa energi yang tidak enak. Dan seperti biasa, Isan, saya akan memutar musik box dan memilih salah satu partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda. Oke, silakan. Saya mencium aroma bangkai busuk, sebusuk-busuknya. Saya melihat seseorang ini memberikan makan kepada makhluk halus. Banyak memakan korban. Dan saya memilih partisipan dengan tanggal lahir 4. Baik, partisipan dengan tanggal lahir 4, silahkan turun dan bergabung bersama kami. Pemirsa, kami sudah bersama partisipan dengan tanggal lahir 4. Selamat malam dengan Mbak. Selamat malam. Mbak siapa namanya? Mira. Mbak Mira. Saya punya keluarga. Suami saya dan anak saya 1. Oke. Di sini kami punya usaha kecil, ya yang nggak terlalu mewah lah ya. Saya ngejalanin usaha ini berdua. Dan saya pengen banget sukses. Dan semua kebutuhan saya itu saya mau terpenuhi. Baik. Tapi di sini saya... Kenapa, Mbak? Apa yang Mbak Mira lakukan? Coba. Saya pernah memelihara tuyul. Hah? Melihara tuyul? Ya, betul. Ada apa emang dengan suaminya, usaha suaminya? Ya, biar laris aja. Saya mau laris dan banyak pelanggan yang membeli dagangan saya. Oke, lalu apa yang terjadi setelah itu, Mbak Mira? Di sini keluarga saya merasa terganggu setelah meninggalnya suami saya karena luka di tangannya. Bagaimana bisa terjadi luka itu?
Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi sama suami saya. Apakah ini karma buat saya dan keluarga saya? Makanya saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dan karma bisa membantu saya. Di rumah saya selalu digangguin sama anak-anak kecil di rumah saya. Dan anak saya hampir loncat dari lantai 2. Dia sering kesurupan dan saya mengalami luka lebam-lebam di tubuh saya. Coba lihat, boleh lihat. Ini. Itu kalau lebam itu badan, selalu muncul gitu. Iya, Kak Roy. Badan ini saya ngerasa sakit. Seluruh badan saya sakit. Oke. Nggak cuma di sini aja, di sini saya juga. Di mana ada coba? luka lebam. Boleh, maaf ya Mbak, saya boleh lihat ya. Makanya saya takut. Oke. Roy, Ya, kenapa bisa ada lebam-lebam seperti ini, Roy? saya sungguh prihatin ya, sangat prihatin sekali karena depresi, dan saya prihatin lagi karena suaminya sudah nggak ada. Tapi saya nggak puas gitu. Saya mendengarkan cerita kamu, tampaknya seolah-olah ada yang kamu sembunyiin. Tangan kamu ngapain di sana? Maksudnya, Roy? Ini ada konspirasi cerita nih, ada missing story yang kamu umpetin dari saya. Mungkin Roy, kamu bisa bohong dengan Ihsan atau penonton yang lainnya, tapi saya curiga dengan tangan yang di belakang itu buat apa ya? Roy, maaf, dia lagi sedih, dia kesini cerita dan kamu kayak gini ke dia. Maksudnya dia ditinggal suaminya dan juga anaknya hampir jadi korban. Roy melihat apa sebenarnya ini? Mbak, ada apa tangannya di belakang? Iya. Jadi pertanyaan nggak sih, kenapa tangannya selalu di belakang? Kenapa nggak kayak gini? Oke. Kenapa nggak melebar dan? Kalau saya orang awam, jadi saya nggak tahu, saya hanya berempati sama Mbak Mira. Tapi Roy melihat yang lain. Oke, kamu ada apa ya Mbak? Tadi Mbak cerita Mbak Mira tuyul. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nih, tadi Roy pengen tahu Mbak kenapa tangannya ke belakang itu, apa yang emang benar disembunyikan atau Mbak kalau berdiri emang begitu? Itu, Ihsan, saya mohon maaf saya potong. Nggak apa-apa. Mbak Mira, kamu itu membawa tuyul sampai hari ini dan jam segini, sampai sedetik ini. Saya melihat tuyul-tuyul tersebut piaraan Mbak sih. Astaga. Dan aku ngelihat kamu menangis, saya simpati. Tapi ternyata aku melihat ada kebohongan, ada semacam nutupin diri. Itu baru kebenarannya akan terjadi. Sebenarnya gini, simpel sih. Dia bohong sama saya, kurang satu cerita lagi. Artinya kamu memelihara tuyul dan pesugihan tuyul ya. Apa yang Mbak sembunyikan Dari di belakang matanya itu? kelihatan kamu bohong ya. Jujur aja, udah nyampe sini jauh-jauh. Ya, saya memang membawa tuyul. Loh, kan Kamu ini tadi, mungkin Mbak. bisa bohong sama penonton di sini semuanya dan partisipan. Tapi sama Roy Kiyoshi, Jangan, Kak. kamu yang mau... Jangan! Roy, sebentar. Oke. Sebentar. Roy, saya mau tanya sama kamu. Emang kalau orang tangannya ke belakang itu menyembunyikan tuyul? Iya. Ciri-ciri orang yang punya tuyul selalu membawanya kemana-mana. Emangnya Mbak nggak nyesel ya suaminya udah nggak ada? Terus tapi tetap piara? Saya mau udah karena saya laris. Enggak, saya lihat lain. Enggak. Kamu Oh, memakai iya. itu juga buat memikat seseorang kan? Aku takut. Kenapa takut? Mau dihilangin gak luka lebamnya? Berarti Ya, harus saya hilangin mau. tuyulnya dong. Ya, Dan berarti emang harus mengakui kalau kamu pelaku. ya Oke. saya jujur. Ini, tapi tadi lebam-lebam itu tuh disebabkan oleh apa? Kalau sepemikiran saya yang orang awam, kalau Anda memelihara tuyul, hanya Anda akan mendapatkan uang saja gitu kan? Lalu kenapa sekarang bisa terjadi lebam-lebam? Roy, Jangan hati-hati, Roy. liatin aku. Please. Aku
takut. Harusnya mbaknya yang meninggal, tapi suaminya yang meninggal. Astaga. Tumbal. Tumbal, jadi suaminya dijadikan tumbal. Iya. Dan bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya diganggu juga hampir jatuh tapi nggak jadi? Mbak masih ada anaknya kan? Iya, masih ada. Jatuh dari balkon ya waktu itu. Tadi Iya. Nyaris jatuh dari balkon katanya. Ya itu dia. Jadi banyak macam ya. Suaminya meninggal, kemudian anaknya jadi sasar. Harusnya yang menjadi sasaran tuh dia. Saya mau tanya Mbak Mira mau dibantu atau enggak dan kenapa tangannya tetap tidak dikasih tahu gitu loh? Itu, tuyul-tuyul itu mengikuti saya. Saya melihat tuyul. Dan saya siap. Di sini kok mulai banyak tuyul ya. Aduh, Penonton Roy, semua siap-siap baca-baca doa ya. Saya ngerasa nggak nyaman deh ini. oke. Ada sesuatu di sini yang kamu bawa sampai beratus-ratusan anak-anak tuyul.